Recording in progress. Taruh. Ya, Pak di sini sebagai pembina pramuka dari Ambalan. Kalau pernah mungkin dari teman-teman di SMP-nya pernah ikutan gerakan pramuka, karena di pramuka itu kita disebutnya kakak adik, ya. Sebelumnya yang dari SMP yang pernah ikut berapa orang? Suruh audionya nyalakan, mikrofon nyalakan. Audionya nyalakan semua. Karena nanti ada soal yang harus diisi atau ada penilaian yang harus diisi oleh adik-adik semua. Audionya di semua. Mas Pak. Ya. Yang dari SMP pernah ikutan pramuka berapa orang? Nah, ada yang pernah? Juga pas berapa? Oh, ada. Mas Resti. Ya. Kalau di SMP itu disebutnya kan ada regu, ya. Kalau perempuan regunya ngambil dari tumbuhan seperti bunga, mawar dan segala macam. Kalau di laki-lakinya regunya macan dan kancil dan segala macam. Kalau di SMA ini tingkatannya udah berbeda. Di SMA ini karena kemarin waktu di SMP kalian golongan kepramukaannya penggalang. Sebelum di sini kakak jelaskan dulu. Di pramuka itu ada 5 golongan. Ya. Ada 5 golongan. Yang pertama siaga, penggalang, penegak, pendega, dan pramuka dewasa. Pramuka dewasa itu seperti kakak, terus yang pembina-pembina. Tapi pembina pun harus punya sertifikasi KMD dan KML. Ada lagi kursus mahir dasar kepembinaan. Nah, dari teman-teman di sini, berarti yang pernah ikutan aktif ke pramukaan waktu SMP, kalian masuk berarti udah punya 2 golongan. Belum dari siaga, nggak jadi masalah. Yang penting kita mau aktif kegiatan. Berarti dari penggalang sekarang naik ke 1 tingkat, yaitu penegak. Nah, itu penjelasan dari awalnya golongan tentang kepramukaan. Kembali ke tadi bahwa adik-adik di sini pernah ikutan kepramukaan waktu SMP, yaitu golongan penggalang. Sekarang naik ke golongan penegak, yang dimana kegiatan pun berbeda. Disebutnya di penegak ini yaitu tempat berlatih dan bernaung, khusus di SMA KP, yaitu Ambalan Arif Rahman Hakim dan Isma Sawitri. Kenapa di SMA itu ambalannya ambil dari tokoh-tokoh kepahlawanan, supaya teman-teman di sini karena udah golongan usianya 17 sampai 25 tahun, supaya mengikuti jejak-jejak para pahlawan tersebut. Itu maknanya kenapa dibentuk ambalan, namanya itu seorang pahlawan-pahlawan. Silakan dari adik-adik pun cari tahu dari sekolah SMA lain, itu ambalannya akan juga berbeda. Ya, namanya. Alhamdulillah Ambalan Arif Rahman Hakim di SMA KP ini atau di SMA Karya Pembangunan ini tentang kepramukaan, ya alhamdulillah kebenaran kakak pun alumni dari Ambalan Arif Rahman Hakim dan Isma Sawitri. Sekarang kakak jadi pengurus Wakabina Muda di Kuartir Ranting Cikalongwetan, Kecamatan. Pengurus pramuka di Kuarda Jawa Barat. Pengurus pramuka di Kuarda Jawa Barat tentang Saka Bakti Usada. Jadi Saka Bakti Usada itu ada satuan karya untuk
melanjutkan penegak-penegak atau pandega yang suka jadi sangkanya ada beberapa ya itu ke depannya. Nah di sini tentang masalah kepramukaan di Ambalan Arif Rahman Hakim dan Niswa Sawitri. Arif Rahman Hakim Niswa Sawitri itu kenapa nama pahlawan? Tadi kembali lagi supaya kakak penegak ini bisa meneruskan generasi pahlawan-pahlawan jejaknya. Contohnya di SMA KP ini Ambalan Arif Rahman Hakim Niswa Sawitri. Di Seman itu Kian Santang dan Lara Santang. Nah itu banyak dan ada nama-namanya. Itu tempat bernaung. Ambalan adalah tempat bernaung para penegak dan berlatih. Ya, jelas? Hai. Coba aktifkan dulu itunya, suaranya aktifkan. Ini banyak yang di ini nih, nggak jadi masalah kedengaran di rumah atau apapun supaya akhirnya paham. Ya. Nah, itulah sekarang sejarah Ambalan. Ya. Sekarang tadinya sejarah Ambalan Arif Rahman Hakim dan Niswa Sawitri. Ya. Jadi tadi Ambalan tempat bernaung atau berlatih para anggota pramuka di golongan penegak. Kembali Ambalan Arif Rahman Hakim dan Niswa Sawitri, Pangkalan SMA Karya Pembangunan, nomor gugus depan B0403 B0404. Kenapa ada dua? Kenapa ada dua nomor gugus depannya? Karena di pramuka itu ada satuan terpisah. Ada satuan terpisah. Dari teman-teman di sini pasti tahu lah. Pernah lihat gambar Kitri ada dua, ya. Saling membelakangi, itu menandakan bahwa kita satuan terpisah, perempuan, laki-laki. Makanya nomor gugus depan Ambalan Arif Rahman Hakim dan Niswa Sawitri B.0403 itu buat laki-laki, buat Arif Rahman Hakim. B.0404 itu buat Niswa Sawitri, buat putrinya, buat anggota putri. Berarti ada satuan terpisah. Ambalan Arif Rahman Hakim didirikan pendirinya. Didirikan itu atau lahirnya Ambalan Arif Rahman Hakim tanggal 22 Desember 1986. Itu berdiri Ambalan Arif Rahman Hakim dan Niswa Sawitri, Pangkalan SMA Karya Pembangunan. Pendiri, ini sejarah. Pendiri Ambalan Arif Rahman Hakim yang pertama itu Dr. Anas, ya, Bapak Sadikin Riyad, yang keduanya Kirana Agung, itu perintisnya yaitu Bapak Udan Yoran Almarhum, Bapak Nang Koswara, Abun Sutisna, itu adalah yang mendiri perintis dan pendiri Ambalan Arif Rahman Hakim pada tanggal berapa? Ada yang mau jawab tanggal berapa Ambalan Arif Rahman Hakim SMA KP atau SMA Karya Pembangunan berdiri? Coba dinyalakan mikrofon. Mikrofonnya nyalakan semua. Saya nggak akan banyak materi biar adik-adik teman-teman di sini nggak akan. Nah, Ya, dijawab ya kalau ditanya. Ada yang tahu tanggal berapa berdiri Ambalan Arif Rahman Hakim
Arif Rahman Hakim dan Sawiti di SMA Karya Pembangunan. Mikrofonnya nyalakan. Tos, Pak. So, yang itu saya acan. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo Ilyas, tanggal berapa Ilyas? Ibu. Bu. Waduh, manja karek di atas hilap. Hilap, Bu, asli. Kalian ingat berdiri amalan Arif Rahman Hakim dan Dr. Sawiti itu tanggalnya berbeda. Jadi pas. Kenapa pas? Supaya kita ingat. Tanggal 22 Desember itu apa? Hari apa? Kalau di memperingati PHBS. Jadi lahirnya ambalan Arif Rahman Hakim itu tanggal 22 Desember, yaitu bertepatan dengan Hari Ibu. Nah, jadi ingat, teman-teman ingat, tanggalnya pas Hari Ibu berarti tanggal 22 Desember. Nah, kembali lagi, amalan Arif Rahman Hakim berdiri tanggal 22 Desember 1986. Itu sejarah singkat amalan Arif Rahman Hakim dan Dr. Sawiti. Kalau kakak-kakak di sini pengen lihat share kegiatan, silakan. Tadi nama saya sudah disebutkan, lihat di Facebook sendiri nama saya Arifin Arifianto, itu banyak foto-foto kegiatan ambalan dan video. Kalau mau cari tahu silakan. Kembali ke sejarah umum, Bapak Pandu sedunia, yaitu kita sering disebutnya, mana yang SMP tadi pasti udah kenal, yaitu Robert Baden-Powell. Dia itu pendiri Bapak Pandu sedunia. Kembali sejarah ke Indonesia, pergantian nama dari Kepanduan ke Gerakan Pramuka pada tahun 1961. Itu pergantian karena dulu pas namanya bukan Pramuka, namanya Kepanduan itu berbeda-beda. Ada Pandu Sbulo, ada Pandu apa, disatukan dengan Gerakan Pramuka pada tahun 1961 tanggal 14 Agustus. Makanya tanggal 14 Agustus itu diperingati HUT Pramuka. Karena lahirnya nama dari Kepanduan ke Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Makanya ada HUT Pramuka. Kalau yang pernah ikut camping-camping dulu sebelum pandemi, camping Gerakan Pramuka satu kecamatan di Munjul, seringnya di Munjul kan? Pasti pernah ketemu dengan kakak. Ya, itu sejarah singkatnya lahir Gerakan Pramuka. Nah, siapakah Bapak Gerakan Kepramukaan di Indonesia? Gerakan Bapak Kepramukaan di Indonesia yaitu Bapak Hamengkubuwono ke-9, yaitu dia Bapak Pramuka. Ya, Bapak Pramuka di dunia yaitu Robert Baden-Powell, kalau di Indonesia Bapak Hamengkubuwono ke-9. Nah, sistem kembali lagi, Gerakan Pramuka menganut atau sistem pendidikan, metode pendidikannya menganut sistem Among. Menganut sistem Among itu seperti tadi kakak jelaskan dari awal, kita yaitu belajar kenapa kalau di Pramuka itu berbicaranya harus kakak, ya, karena biar kita mendekatkan ikatan emosionalnya supaya terbangun tentang masalahnya seperti kekeluargaan, yaitu adik kakak. Nah, sistem Among ini
Sistem Among ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara waktu jadi kementerian pertama di Indonesia. Ya, Menteri Pendidikan di Indonesia. Dia mendirikan sistem gerakan kepramukaan, metode pendidikan kepramukaannya sistem Among. Sistem Among itu di mana kita kalau di depan siap menjadi pemimpin atau siap jadi jangan misalkan di depan kita harus memimpin ya. Posisi kalau kita di tengah-tengah teman-teman, kita harus berbaur dengan teman-teman. Terus posisi kita di belakang bukannya mendorong atau untuk melakukan kegiatan. Itu adalah sistem-sistem kebenaran. Yang pertama kakak lahir dari Ambalan Arif Rahman Hakim dari Sosawitri. Sekarang kakak menjadi ketua MPI Kecamatan Cikalongan. Itu yang bernama. Selanjutnya kakak aktif di Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bandung Barat. Sekarang lagi pembentukan posko untuk pemberian nutrisi para medis yang menangani COVID di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi. Itu nasi bok dibuatnya per hari itu 2.000 lebih dari 8.000-an per hari. Kebenaran kakak bertugas di posko. Nah, itu sebagian kecil bahwa saya lahir dari Ambalan Arif Rahman Hakim di Sosawitri bisa bergabung di organisasi yang seperti itu. Kalau di pecinta alamnya, kebenaran kakak sekarang kepilih di keluarga besar Pecinta Ara Bandung Raya, saya dipilih sebagai kepala divisi saya. SMP kebenaran sekarang Kak Agen namanya, dia sebagai penggerak promotor rescue di Jawa Barat. Nanti kan ditayangkan ada videonya dari Kang Agen. Ada. Ya. Lagi waktu kegiatan kemarin pencarian korban di Cirata bareng dengan kakak selama 7 hari ketemu tapi korbannya. Nah itu secara singkat bahwa takutnya gini teman-teman, ikutan pramuka keren nggak? Ikutan pencarian pecinta alam yang keren. Di pramuka itu semua ada yang kakak rasakan. Semua ada, tapi jangan takut. Kita kegiatan rutin, ntar kegiatan-kegiatan yang ada kegiatan ambalan atau gimana, keren kan? Kang, saya pengen naik ngedaki gunung itu ada sistemnya. Tapi ikut dulu, ilmunya dulu. Suatu saat kalau kalian berjalan atau ke Medan sebenarnya udah nggak kikuk lagi karena materinya udah punya. Itu kegiatan sebagian kecil kegiatan di kepenegakan. Kembali lagi. Itu kegiatan ekstrakurikuler kepramukaannya di kepenegakan itu langsung. Jadi karena kembali ke sejarahnya, Trisatya-nya juga udah berbeda dengan penggalang. Kalau Trisatya penggalang itu akan kalau Trisatya penegak itu ikut serta. Kalau pembacaan Trisatya demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, itu udah sama semua dengan penggalang. Tapi kalimat yang ketiga itu akan berbeda. Kalau penegak udah ikut serta membangun masyarakat. Kalau penggalang mempersiapkan diri membangun masyarakat. Itu udah berbeda. Jadi kakak-kakak sekarang udah naik ke tingkatan penegak, berarti kakak-kakak udah ikut serta membangun masyarakat. Barusan pun kakak kenapa sebenarnya lagi tugas di posko kebencanaan, kakak sekarang pulang ke sekolah memberikan materi dulu. Hari ini pun kakak ada kegiatan, kalau ada waktu silakan, kalau ada yang orang daerah Tenyo Laut Puteran, kakak ini lagi kegiatan penanaman pohon 1.000 pohon di jembatan Cisomang Hilir.
Ya, di Jembatan Cisomangiring hari ini pun kakak yang membuka acaranya. Kalau teman-teman yang ada di daerah putaran, silakan cek dulu, ya. Kalau enggak, ntar lihat di Facebook yang namanya Ervin Arifianto, itu banyak kegiatan Ambalan Adi Pramana Hakim dan kegiatan. Saya bangga kok. Kakak bangga menjadi alumni SMA KP. Bahwa saya lahir dari SMA KP, kakak pernah membawa pasukan sebesar 50 orang 2004. Kalau saya nggak punya pendidikan gerakan pramuka dari Ambalan Adi Pramana Hakim, saya nggak akan bisa disebut atau nggak bisa. Ya, kakak waktu 2004 bawa teman-teman dari Bandung untuk ke Aceh, 50 orang, koordinator lapangannya sama kakak. Kalau kakak nggak di sini, saya bangga bahwa saya lahir dari Ambalan Adi Pramana Hakim dan Isma Sawitri SMA Karya Pembangunan Cikalong. Nah, 5.000 orang tepuk tangan. Nah, hari ini kakak membuktikan bahwa ikutan gerakan kepramukaan itu nggak keren, nggak apa. Kebenaran kemarin udah keluar juga edisi terbaru dari Kak Kuarda Jawa Barat, yaitu Ibu memberikan pakaian terbaru gerakan pramuka supaya keren. Itu ada beda untuk di lapangan. Ntar saya bawa contohnya, kita ketemu lagi di lain acara, saya akan ganti pakaiannya dengan berbeda. Itu khusus Jawa Barat. Dari Jawa Barat pun sekarang udah ada keputusan dari gubernur sampai bupati pun, keputusannya tiap tanggal 14 harus wajib memakai baju pramuka di dunia di kependidikan. Itu secara garis besarnya untuk materi kepramukaan. Lahir tanggal 14 Agustus, kenapa lahir tanggal 14 Agustus? Terus berapa golongan dari gerakan kepramukaan, itu adalah dasar dari kode etiknya belum. Kode etik itu ada 2, yaitu Dasa Dharma dan Trisatya. Itu yang mengatur langkah anggota pramuka. Ya. Kembali lagi ke Trisatya, kakak-kakak di sini ikutan pramuka berarti udah siap terjun di masyarakat, bukan mempersiapkan diri, tapi kita ikut serta. Seperti yang dilakukan teman-teman sekarang oleh Dewan Kerja Ranting Cikalong Wetan di daerah Desa Putaran, ya. Desa Putaran, dia di Jembatan Cisomanghirir yang perbatasannya ke Pleret, dia memberikan penanaman hijau karena di sana rawan kritis longsor. Nah, itu secara garis besar kegiatan atau materinya. Terus Ambalan Adi Pramana Hakim, banyak kok alumni Ambalan Adi Pramana Hakim. Terhadap videonya sama Bu Sulis ditayangkan kegiatan secara realnya. Terus ada di sini, sebelumnya saya nanya, ada yang ditanyakan tentang kepramukaan aja, ditanyakan. Ayo bertanya ya, semangat. Jadi kalau di pramuka ini, kalau saya memberikan materi atau kakak memberikan materi, teman-teman di sini nggak mau jadi pendengar setia, biar kita ada yang ditanyakan. Ayo. Mikrofon nyalakan, bertanya, ayo. Noli. Ada yang ditanyakan. Tak boleh. Bayu, ayo Bayu. Dari tadi paling antusias Bayu. Bajunya sudah lengkap sekali. Ayo Bayu. Bayu Rismawan, ayo. Ada yang ditanyakan. Sekitar pramuka aja, jangan takut. Oh tadi materinya yang kalian lakukan, yang kalian tanyakan tentang pramuka, silakan. Jadi jangan dengar KKW yang berbicara terus teman-teman di sini masih bingung, ya. Ada yang tanyakan. Nih mikrofonnya tolong nyalakan. Saya akan bertanya
nama-namanya saya akan sebutkan. Random aja Kang, random pilih. Nah, ya, saya akan pilih. Nama mikrofonnya, nyalakan dulu mikrofonnya. Kamera nyalakan, mikrofon nyalakan. Kamera nyalakan, mikrofon nyalakan. Aas nyalakan kameranya Aas. Ini banyak ya, udah. Ada yang saya tanyakan nih. Mikrofonnya udah nyalakan semua? Udah, Pak. Udah. Nah. Dan Saya mau bertanya. ya, Siapa silakan. itu? Sebutkan nama. Ya, Salam sebutkan dan nama. Kakak pun belum tahu. Ya. Ayo silahkan, siapa tadi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya. Bohong ya, teman. Ada yang mau tanya? Patah-patah, Bos. Patah-patah. Caranya. Itu enggak sok. Itu sok cenata. Oh, badannya naon? Bos, caranya, Bu. Itu. Jelas kok ya? Bu jelas. Sebenarnya ke teman-teman, tadi saya memberikan materi jelas nggak? Tuh. Jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Gak terlalu jelas, Pak. Kita jelas. Oh mungkin itu karena faktor jaringan kali ya? Iya. Iya. Jaringannya kita kan beda-beda ya. Ya. Ada yang bertanya? Ayo. Pertanyaan pertama ntar dapat reward lah. Reward praktik. Tuh ayo coba. Ada logo kepramukaan, bentuk ntar ada gantungan kunci dan apa. Tuh cepat dapat hadiah loh. Tapi pertanyaannya materi pramuka. Apa bunyi Dwi Dharma Pramuka? Apa? Jelas. Apa bunyi? Nanti mana? Iya, Pak. Bukan Dewi Dharma bunyi, bukan Dewi Dharma, mungkin Trisatya namanya. Kalau Dewi Dharma itu buat kode etiknya siaga. Kedua, menghargai orang tua, menjalankan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai, menghormati orang tua, itu Dewi Dharma untuk siaga. Kalau kakak di sini Trisatya, dalam Trisatya itu ada 6 kewajiban. Trisatya itu ada 6 kewajiban. Yang pertama, karena dari awalnya Trisatya itu Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Ya, kakak di sini sudah mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, itu adalah kode etik untuk Trisatya untuk penggalang. Tapi kalau untuk kakak ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Jadi 3 janji seorang pramuka. Nah, ada 6 kewajiban dalam Trisatya itu ada 6 kewajiban. Yang pertama kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua kewajiban terhadap sesama hubungan antara manusia. Ya.
atau sesama hidup, hubungan antara manusia atau makhluk hidup. Kewajiban seterusnya, kewajiban terhadap sesama diri atau sama hidup, ya, dan kewajiban terhadap NKRI. Itu ada 6 kewajiban yang harus dijalankan oleh anggota Pramuka. Itu udah. Ada yang tadi bertanya, sebutkan bunyinya Trisatya. Maka udah menjelaskan. Ya. Jelas? Mana yang bertanya tadi? Kalau Dewi Dharma itu buat penggalang, buat siaga. Ntar saya di grup, ini ada ucapan-ucapan dari alumni-alumni, barusan masuk, ada ucapan dari alumni-alumni, anggota Pramuka pun, ntar ada kirim tuh sama Bu Sulis pun, ada kegiatan-kegiatan gerakan ke Pramuka. Silakan, mungkin di sini ada yang tanyakan lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Ada yang ditanyakan lagi? Jelas yang bertanya tadi tentang Trisatya, ada 6 kewajiban, hubungan antara pada Tuhan, hubungan antara sesama, hubungan pada Pancasila, ya, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun atau ikut serta membangun masyarakat. Terakhirnya terhadap NKRI. Itu kewajiban seorang pramuka yang harus dijalankan. Nah, sebenarnya kalau pemberian materi seperti ini, Zoom meeting seperti ini, harusnya ada slide yang, tapi dipersiapkan. Jadi masalah suatu saat kita bertemu, bertatap muka untuk kegiatan-kegiatan yang keren kok, ya. Kegiatan-kegiatan yang keren, bahwa penegak itu terus alhamdulillah. Kalau kita nggak pandemik ini, bahwa pramuka itu di Ambalan kita itu di SMA Karya Pembangunan itu dijadikan tempat bernaung gerakan pramuka di Kecamatan Cikalong Wetan. Karena Dewan Kerja Rantingnya suka kumpul di sini, ya. Jadi ada suatu kebanggaan juga, sekolah kita dijadikan, kalau Agustus pun sekolah kita dijadikan pusat latihan Pasjarpara, yaitu pasukan pelajar pengibar bendera, itu gabungan dari tiap sekolah, 17 sekolah datang ke SMA KP untuk melaksanakan kegiatan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus. Ya. Jadi teman-teman atau kakak-kakak di sini harus ada kebanggaan juga bahwa sekolah SMA KP ini dijadikan pusat pelatihan, mau pramukanya atau paskibranya. Ya. Itu coba iklan sedikit bahwa kami dari sekolah kami pun dijadikan pusat latihan pramuka, pun kita sering latihan di sini. Pasjarpara itu pasukan pengibar bendera tingkat kecamatan, yang dimana basis latihannya di SMA KP atau di SMA Karya Pembangunan ini. Itu tadi yang bertanya siapa namanya? Nggak jadi rewardnya. Saya juga nggak tahu namanya siapa. Ya. Oh, nama lagi. Dari teman-teman yang suka entarnya ikutan pramuka dulu di Ambalan, terus kita suka, apalagi yang mau cita-citanya jadi tentara atau jadi ke Polri atau jadi di kesehatan. Kebenaran di penegak itu ada satuan karya, yaitu Saka Baktiusada, Saka Bayangkara, Saka Wira Kartika, Saka Dirgantara,
Ya, Saka. Sekarang yang banyak, yang lagi muncul lagi sekarang ada Saka Telematika. Nah, dari teman-teman di sini, kalau udah tingkatan A, berbicara tingkatan, di penegak itu ada tingkatan. Tadi golongan itu global, 5. Siaga, penggalang, penegak, pandega, pramuka, dewasa. Nah, di siaga, tingkatannya yaitu ada tingkatan, tapi pakai warna kalau siaga. Tingkatannya tata, mula, bantu. Di penggalang, ada tingkatannya, yaitu rakit, ramu, terap. Yang pernah aktif di SMP atau waktu zaman penggalang, di baju sininya ada garis. Ada garis 3. Itu udah Yang lama, yang ada garis. apa sih kata? Bed seperti ini, tapi bergaris. Nah, di penegak, tingkatannya bukan di sini. Tingkatannya di sini. Iya. Bantara. Jadi sama aku lah, sama pakai bantara di sininya. Ya, bantara ada tingkatannya, bantalan bantara di sini sampai ke pandega. Di penegak itu ada tingkatan cuma 2. Penegak bantara dan penegak laksana. Itu tingkatan di kita, di penegak. Tingkatan di penegak. Ya. Terus setara yang pakai baju pramuka, ya. Kalau untuk penegak, perempuan suka salah nih. Kakak maaf. Kalau laki-laki sama. Seperti kakak seperti ini. Nah, seperti kakak seperti ini, laki-laki, ya. Kalau udah golongan penegak, punten. Di sini takutnya menyalahi aturan. Udah golongan penegak, kakak-kakak di sini tutupnya jangan yang lurus. Tutup saku ininya. Kalau beli ntar, jangan yang lurus. Ada yang lurus kan? Kalau kakak pakai baju tutup saku ininya lurus, kakak masih penegak. Masih penggalang. Masih, tapi harus yang seperti ini. Itu adalah aturan dari penegak. Terus yang perempuan, waktu penggalang, yang perempuan itu bajunya dimasukkan. Ya, buat perempuan itu waktu penggalang bajunya dimasukkan. Tapi kalau udah penegak bajunya dikeluar karena ada saku pinggir. Itu baju buat penegak. Tapi Kak, karena saya nggak ada lagi, udah nggak apa-apa. Ini yang cuma pemberian materi aja. Nah, kenapa di sini kakak berbeda? Nah, misalkan udah ada yang lurus di sini, nggak apa-apa. Ini cuma materi aja, ya, supaya paham. Kalau yang perempuan kalau penggalang di sini ada garis gini nih, ada garis gini, terus bajunya dimasukkan, itu waktu penggalang. Kalau sekarang teman-teman di sini atau adik-adik di sini, bajunya harus, yang perempuan harus berbeda karena dikeluarkan, terus ada saku di pinggir. Nah itu buat baju pramuka. Kak, kenapa beda gitu ya? Baju pramuka kebenaran. Nah ini kita akan jelaskan dulu. Maaf bentar. Kakak akan menjelaskan dulu tentang uniform atau baju pramuka. Nah, yang baju pramuka, kalau ini udah jelas ya, udah tahu ini kacu. Nah, ini harus, ini suka salah. Logo ini kalau buat putri jangan yang kotak, tapi yang bulat. Kalau buat putra berarti yang kotak. Ya, ini logo apa? Ini logo kepanduan dunia. Disebutnya Boy Scout atau WOSM. Nah, ini ada logo kepanduan dunia. Kalau ini nama. Nah, kalau Kak, kenapa ini ada pita seperti ini? Ini pita mahir. Yaitu Kak, kenapa warnanya kuning? Kalau mahirnya penegak warna kuning. Kalau kamu ntar kalian lihat ada yang pakai pita sama dengan Kakak, tapi warnanya beda. Di sininya merah. Dia mahir penggalang. Kalau di sini warnanya hijau, dia mahir penegak siaga. Ya. Kalau Kakak di sini mahir penegak karena garisnya kuning. Kalau penegak warnanya
diwarnakan oleh warna kuning. Nah, di sini ada logo Fitri atau logo Gerakan Kepramukaan. Udah. Di sini melambangkan bahwa kakak itu diam di Provinsi Jawa Barat. Ini logo Kuarda Jawa Barat. Jadi ada namanya Jawa Barat. Kalau adik-adik di sini, ada kakak-kakak di sini, ntar di sininya ada bet amal dan nomor gugus depan di sininya Kuarcap Kabupaten Bandung, Kuarcap Bandung Barat. Awal kan ada, ini nggak dipasang. Nah itu, ini adalah tanda bahwa tanda pembina atau tanda orang dewasa pembina gugus depan. Ada lagi kalau tanda banyak tandanya, ada tanda kepengurusan Kuarda Jawa Barat, pengurusan kabupaten atau Kuarcap Bandung Barat di sini ada. Itu adalah kacu, kalopet. Nah, teman-teman di sini ada ntar buat perempuan itu ntar ada pecinya. Ada tutup kepalanya. Kalau yang laki-lakinya penegak itu pakai baret, ya. Ada di sanggar, kita punya sanggar pramuka, ada baret dan petnya. Ntar kita ambil contohnya dulu untuk penegak dan penegak itu pakai baret dan pecinya ada. Itu secara garis besar uniform atau gerakan pramuka. Nah, ada namanya ini Bayu Rismawan. Saya lihat pakai baju pramuka tapi nggak pakai kacu. Pakai kacu dong, kalau baju pramuka pakai kacu biar kelihatan. Ini Bayu Rismawan itu pakai talikur. Talikurnya warna kuning itu udah benar. Ya, talikurnya udah benar warna kuning, cuma kacunya ya. Kalau perempuan sama, sekarang kacunya pakai yang ini juga. Nah, ini buat Bayu Risman, kamu udah bagus, cuma harus pakai kacu ya. Perempuan juga kacunya sama seperti ini. Nah, ini yang Febrian Nur Rahman, nah tinggal pakai kacu biar keren kalian ya. Yang perempuan tadi ada yang pakai baju pramuka komplit mana? Coba kameranya aktifkan. Yang perempuan, hello. Yang perempuan mana? Tadi ada yang saya lihat sedikit ada yang pakai baju pramuka tapi udah pakai kacu. Ada pet jangan lewat di sana. Ada yang pakai baju pramuka tadi perempuan yang saya lihat. Coba kameranya aktifkan dulu ah. Siapa? Tadi Bapak lihat ada yang pakai baju pramuka. Tadi yang berdua kalau nggak salah. Oh. Desti dan Setia tadi ada yang pakai baju. Itu udah bagus, ya. Nah, sedikit lagi kalau pakai baju pramuka harus dimasukkan, ya. Jangan dikeluarkan. Baju seragam pun juga sama. Ya, ntar mungkin untuk uniform yang selengkapnya kalian akan bisa lihat suatu saat. Mudah-mudahan pandemi ini beres, pandemi ini selesai, kita bisa bertatap muka, ya. Kita akan kegiatan ke alam sebenarnya biar kalian seru-seruan. Ya. Sebenarnya kalau MPLS ini akhirnya kita sama pembina OSISnya suka ada kegiatan akhir endingnya ada kegiatan ke alam terbuka, yaitu jalan-jalan outbound bersama Bu Sulis. Kemudian kita pandemi, mudah-mudahan kedepannya kita kegiatan keluar seru-seruan lah. Yang lihat pramuka itu, wah pramuka ini gini-gini, enggak ya. Jangan lihat sekarang kerennya dulu. Kalau kalian tahu Bukit Senyum, ya, Tahu Pak? tahu, yakin.
atau yang merintis kegiatan di Bukit Senyum itu kakak dengan teman-teman. Kebetulan kemarin selesai pasang flying fox yang jalurnya itu sampai 80 meter atau 100 meter itu di Bukit Senyum. Udah terbentuk kok. Ya. Kalau yang pandemi ini atau adik-adik sekarang saya bawa ke sana untuk nyoba flying fox. Ya. Terus kita nyoba alat turun dari ketinggian, vertikal dari ketinggian, rapping namanya. Itu ada kegiatan-kegiatannya. Kenapa ada? Karena kita ada alat. Ya. Ada alat, gambaran sedikit ada alat lah. Alat untuk mountaineering. Itu keren kok. Ya, pernah nyoba? Yang belum nyantar aja kita berdoa pandemi ini beres, kita kegiatan. Beres tuh sih. Ya, itu aja. Semoga materi kepramukaan ini bermanfaat bagi kita. Teman-teman di sini juga silakan mendaftarkan diri. Yang mau tadi ngisi ada formulir ya Bu Sulis ya, udah tinggal ngisi. Iya. Tinggal ngisi. Oh iya. Di kita ekstrakurikulernya banyak. Pramuka, ada PMR, ada futsal, terus dari OSIS ya. Otomatis kalau teman-teman ikut di pramuka, teman-teman ikut di PMR, teman-teman ikut di futsal, teman-teman ikut di ekstrakurikuler, otomatis teman-teman menjadi pengurus OSIS. Tuh. Ya, teman-teman di sana. Kenapa? Karena kakak di sini atau bapak di sini menjelaskan kepramukaan. Nah, karena notabene kakak atau awalnya digerakkan kepramukaan. Kalau dari PMR, kemudian ada Pak Andri yang jadi pembina PMR-nya, ya. Silakan ikuti. Terus dari futsal pun ada Pak Depi, ya. Nah, kalau pramuka ada kakak. Di sini aja. Itu adalah takutnya kok pramuka ntar ada materi yang udah usulis ekstrakurikuler materi yang udah memberikan materi ekstrakurikuler PMR. Ya, itu aja. Ntar kalau pengen materi yang lebih ininya, kemudian Bapak ada di grup, ya. Nomor Bapak itu ada belakangnya 161, ya. Yang logonya gambar DP-nya itu yang kebalik ke belakang ada tulisan Tagana Kabupaten Bandung Barat. Kita rubah lagi lah, tulisannya pakai pramuka. Itu aja, cukup sekian. Ya, cukup. Cukup sekian materi gerakan pramuka ini. Ya, sebelumnya mic-nya buka dulu semua. Ini ada game dulu sebentar. Mikrofon dinyalakan. Udah, Bu. Nah, coba saya cek. 2 kali tepuk. Oke, perhatikan. 2 kali tepuk pramuka. Mana yang tepuknya? Ombak dong. 1 orang yang mewakili ya. 1 orang aja biar gak ribet. Ini tangannya kelihatan di layar. Tangannya nggak kelihatan. Tapena sarana ke Febrian. Nah. 2 kali aja. 2 kali, oke. 2 kali tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Ini dia. Semangat atau pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Oh, coba dari tepuk pramuka. Nah, tepuk tangan untuk hari ini. Alhamdulillah bahwa kalian
bisa menjalankannya meskipun keadaan seperti ini. Mudah-mudahan pandemi ini beres, kalian bisa bertatap muka. Ya, harusnya ada game. Kakak bingung memberikan game di posisi seperti ini. Tadi juga untuk tepuk juga bingungnya. Ya. Kakak memberikan materi, cuma materi aja. Harusnya dengan kegiatan yang apa ada di grup, Bapak juga share untuk kegiatan atau ada video sedikit. Dari Bapak cukup pesan sekian. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sana? Oh, iya kan adalah. Nah, itu ya. Alhamdulillah dari materi tentang kepramukaan, Ibu juga dekat ke sini dengerin ya. Terima kasih untuk Bapak Ervin Arifianto atas materi yang luar biasa. Banyak pengalamannya bermotivasi. Alumni SMA KP Cikalongwetan juga. Jebolan dari Ahri Praman Hakim. Jadi Kang Ervin aja bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu ya. Nah tadi mungkin untuk kepermukaan materinya sudah spesial. Tadi akan nanya kenapa ekskul lain tidak ada pemaparan, kenapa hanya pramuka saja, karena spesial khusus kepermukaan saja itu masuk ke dalam kurikulum gitu ya. Nah mungkin supaya menghemat waktu juga dan kuota, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu penutupan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang akan ditutup langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Cecep Tayudin. Dengan hormat kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ucapkan selamat bertemu di media online ini. Atau sebagian ada yang sudah mengenal Bapak, ya alhamdulillah. Kalaupun belum mengenal, karena kita bisa berjumpa dalam video Zoom seperti ini, tapi tidak jadi masalah. Ya patut kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, juga mudah-mudahan kita dipanjangkan umur serta kita semua dijadikan menjadi anak-anak yang calon-calon penghuni surganya Allah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, barangkali pelaksanaan ini yang lainnya pada nutup ini Resti, Aas, Adityana, dan siapa lagi? Ardiansah. Ya, pada kemana nih? Bapak juga ingin mengenal nih yang mana yang namanya itu, karena ada juga Sulis tuh. Nih, yang atas itu Febrian ya. Ya, Febrian ya. Kemudian Abdur Rafi. Dan alhamdulillah ini cukup banyak yang mengikuti, dan yang paling utama yang Bapak harapkan adalah partisipasi kalian semua. Walaupun tidak seutuhnya mengikuti kegiatan daripada MPLS ini, tapi kalian semua bisa mengambil pengetahuan dan ilmunya selama MPLS, kemudian juga mengenal sekolah SMA Karya Pembangunan Cikalongwetan gitu. Nah tentunya Bapak juga ingin tahu barangkali oleh siapa kemarin sudah disampaikan mengenai materi profil sekolah. Ada yang tahu tidak berdirinya sekolah SMA Karya Pembangunan Cikalongwetan tahun berapa ya? Ada nggak ada yang ngasih tahu nggak? Masih ingat tahun berapa SMA Karya Pembangunan Cikalongwetan didirikannya?
Tidak ada yang tahu ya? Atau mungkin terlewat kemarin. Jadi SMA Karya Pembangunan Cikalong Wetan itu didirikan tahun 1978. Dulu oleh Bupati Bandung, ya, Pak Lili Somantri, Bupati Bandung. Jadi belum Bandung Barat dulu. Jadi Kabupaten Bandung. Nah, bupatinya Pak Lili Somantri itulah yang mendirikan. Pada saat itu SMA itu dibutuhkan di kecamatan-kecamatan, maka Pak Bupati mendirikan sekolah SMA yang namanya Karya Pembangunan. Dulu itu di bawah Pemda Kabupaten Bandung. Nah, sekarang menjadi yayasan tersendiri karena memang sudah reformasi gitu. Tapi sejarah tetap tercatat bahwa Karya Pembangunan adalah didirikan oleh Pemda Kabupaten Bandung. Bukan Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Ya, jadi tahun 78. Jadi sudah berapa tahun sampai sekarang ya? Berapa tahun ya Bu Sulis usianya? Coba tolong dihitung nih ke guru matematik. Itu. Berapa tahun? 78? Ya, kurang lebih 43 tahun ya? Ya, 43 tahun. Nah, itu udah tua nih sekolah nih. Jadi SMA Karya Pembangunan ini sekolah tertua di Cikalong Wetan. Pertama berdiri adanya SMA. Tapi nggak jadi masalah, sampai sekarang eksis, alhamdulillah. Dan kalian semua juga bisa mengikuti dan masuk di sekolah SMA Karya Pembangunan Cikalong Wetan. Yang alumni-alumninya sudah banyak, ya, yang sudah jadi anggota DPR dan lain sebagainya, lah nggak usah disebutkan. Yang terakhir kemarin juga ada yang diterima di kepolisian, alhamdulillah. Itu. Jadi Bapak ucapkan selamat menyelesaikan mengikuti berakhirnya kegiatan MPLS. Walaupun Bapak tolong sampaikan kepada yang tidak bisa mengikuti Zoom dan sudah mengisi daftar hadir, Bapak tetap hargai dan Bapak akan dispensasikan juga akan kebutuhan-kebutuhannya. Dan juga yang tidak mengikuti hari ini mungkin nanti ada acara atau tugas tambahan agar semua sama dapat memperoleh pengetahuan yang sama, yaitu mengenal sekolah, disebut dengan wawasan Wiyata Mandala yang pertama ya. Yang kedua adalah profil sekolah, yang ketiga hukum dan HAM kemarin, dan yang terakhir adalah kepramukaan. Jadi kalian sudah cukup memperoleh pengetahuan dan itu tolong dicatat, nanti diumumkan oleh panitia, mungkin hasilnya harus dibuat tertulis dan laporan kepada sekolah. Dan ini yang terbaik diseleksi, insya Allah akan mendapat respon yang baik, juga penghargaan dari sekolah. Nah, Bapak rasa hari ini adalah hari terakhir kegiatan, bukan berakhir belajar, hari terakhir kegiatan MPLS. Sekali lagi Bapak doakan semoga pertama kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan juga kita semua dipanjangkan umur dan Bapak selalu mendoakan kepada siswa-siswa Bapak menjadi anak yang soleh dan solehah dan titip kepada semua. Dan nanti harus terus terang kalau memang karena intinya Bapak itu di sekolah KP itu khususnya yang muslim, jangan sampai tidak bisa baca Quran. Gitu ya. Tolong itu yang tidak baca Quran nanti kasih tahu sama Bapak. Ya. Bapak akan berikan bimbingan khusus. Dapat dan salam buat orang tua kamu dan keluarga. Dan di ujung acara ini akan Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin telah menyelesaikan dan mengikuti dengan baik. Dan semoga kalian semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini acara MPLS di minggu ini Bapak menyatakan dilaksanakan. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'inu ala rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wallahu muwaffiq wa aqwitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan penutupan MPLS untuk tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai. Sebentar ya, saya ini dulu, pindah dulu. Bu.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Berarti untuk hari ini berakhirlah kegiatan MPLS untuk kita semua. Untuk siswa-siswa berarti lanjut setelah MPLS adalah KBM ya di depannya. Semangat terus belajarnya. Kegiatan belajar mengajarnya jangan sampai banyak alasan, apalagi alasannya secara personal, hoream, gak ada kuota, diusahakan ya. Kalau sekarang gak ada kuota itu bukan alasan. Karena apa? Itu ada satu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk sekolah, gitu ya. Sebelumnya nanti Ibu akan share link untuk pengisian bukan formulir itu ya, mengecek apakah siswa yang beragama Muslim itu bisa mengaji atau tidak. Nanti harus diisi linknya. Sejujur-jujurnya diisi ya. Nanti untuk mengecek apakah sudah bisa baca Quran atau tidak. Mungkin itu untuk sekarang. Pak Andri, mau ada tambahan tidak Pak Andri? Cukup, Bu. Cukup? Oh iya. Terima kasih banyak ya untuk semuanya, untuk semua yang membantu, untuk semua yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Kalian yang luar biasa karena sudah dengan totalitasnya mengikuti kegiatan MPLS ini, karena tidak semuanya bisa, ternyata banyak teman-teman kalian yang terkendala oleh jaringan, kuota dan lain sebagainya, ataupun memang handphonenya tidak support untuk bergabung di Zoom. Jadinya kita bersyukur untuk bisa mengikuti kegiatannya dengan baik. Cukup untuk hari ini. Alhamdulillah MPLS sudah selesai. Semangat belajarnya, ceria selalu, di rumah aja belajarnya semangat. Mohon ya. Dan untuk laporan kegiatan MPLS-nya dikumpulkan secara japri ke Ibu, difotokan juga, dan nanti dikumpulkan ke sekolah 1 minggu setelah ini. Banyak 1 minggu atau apa? Mulai hari Senin mana? Oh gitu ya. Berarti mulai hari Senin ke sekolah dikumpulkan laporan kegiatan MPLS-nya yang terstruktur di dalam satu buku, gitu ya. Tidak usah bersamaan jamnya, Bu, jam berapa, pokoknya dari jam 8 sampai jam 11, boleh kalian pilihnya jam berapa untuk mengumpulkan ke sekolah. Jam 5 subuh. Oke, jadi diulangi ya. Laporan kegiatan MPLS ini dicatat di buku kan ya, dari mulai materi wawasan Wiyata Mandala sampai terakhir ke pramukaan tadi, itu dicatat semuanya. Nanti selain yang difotokan dan dijaprikan ke Ibu, kumpulkan ke sekolah mulai hari Senin, dari mulai pukul 8 sampai pukul 11. Kalian, nah terakhirnya pengumpulannya hari Sabtu. Mau milih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, atau Sabtu. Silahkan ditunggu di sekolah, gitu ya. Mungkin untuk sekarang sudah cukup ya Pak ya? Ya cukup. Semangat belajarnya, ceria selalu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Difoto dulu. Pak Andri, kumaha pang motokeun? Bisa di screenshot nggak, Bu? Kenapa? Bisa Screenshot? ya? Mohon. Saya. Oh, Jangan dulu keluar tangannya gini dulu semua. Tangannya siap. Difoto dulu bareng. Pak Andri pang screenshotkan punten. Oke, siap semuanya, tangannya siap. 1, 2, 3. Iya. Sudah ya? Oke. Sampai jumpa semuanya. Semangat belajar. Selamat jadi siswa SMA KP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Dah, berarti. Bisa.